Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas sekilas tentang siapa tokoh yang fikih Islamnya, bukunya ini kita bahas, Sulaiman Rasyid. Tentang sosok beliau bisa didalami dengan mencari referensi yang lebih banyak tentang sosok beliau ini. Kemudian bagaimana muasal hukum atau fikih Islam itu juga terbentuk, itu juga sedikit banyak kemarin kita singgung. Saya ulang sedikit bahwa sesungguhnya tiga doktrin utama dalam ajaran Islam, iman, Islam, ihsan, itulah yang kemudian membentuk pengetahuan akidah. Iman itu membentuk pengetahuan akidah yang kita kenal dengan istilah yang lain, tauhid. Di situ ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, semua sifat. Itu dari konsepsi iman. Kemudian Islam ini yang menerapkan ajaran tentang fikih, karena dia terkait dengan bangunan Islam yang dibangun di atas 5 hal. Salah satunya yang kita bahas dalam fikih. Kemudian ihsan, yang secara singkat ini diisikan dalam salah satu hadis Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Jika kita tidak bisa berandai-andai atau membayangkan Allah melihat kita, melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Itu yang membangun pengetahuan akhlak, penataan hati, hubungan baik dengan makhluk yang lain, manusia, tumbuhan, binatang, lingkungan sekitar. Itu yang dibangun dari doktrin ihsan. Nah, kemudian dalam fikih Islam ini, kenapa ada hukum haram, wajib, makruh, sunnah dan mubah? Itu dari 2 ajaran utama, larangan dan perintah. Jadi Islam ini secara garis besar itu terdiri atas larangan dan perintah. Kalau larangan itu keras, maka jatuhnya haram. Kalau larangannya itu tidak terlalu keras, larangan ringan, namanya makruh. Begitu juga kalau perintahnya keras, maka dia wajib. Kalau perintahnya ringan, maka dia sunnah. Atau dalam bahasa pelajaran yang mudah diingat, itu dikerjakan, itu tidak dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, itu sunnah. Ditinggalkan, lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, namanya makruh. Wajib dikerjakan, kalau tidak dikerjakan dia berdosa, dan bila dikerjakan dia mendapat pahala, maka namanya wajib. Haram, jika ditinggalkan dia berdosa, tidak dikerjakan dia mendapat pahala. Kemudian yang netral, tidak dilarang dan tidak diperintah, itu yang namanya mubah. Nah, bangunan hukum dari 5 hukum inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah fikih yang dibahas dalam masalah fikih ini. Kemarin kita membahas jenis-jenis air, bagaimana air itu dari air suci menjadi tidak suci, ada air suci tapi tidak mensucikan. Kemarin sudah kita lewati. Sekarang kita masuk pada pemahaman wudu. Wudu itu perbuatan bersucinya. Jadi kalau dia al-wudu gitu, dalam bahasa Arab itu kan perbuatan berwudunya. Jadi berwudu itu diartikan juga bersuci. Tapi kalau dia al-wadu, berarti air yang dipakai bersuci. Maka bisa jadi juga kata wadu itu berasal dari kata wudu, di tempat air kan. Nah, wudu ini sebenarnya
itu kewajiban berwudu itu hendak menjelang sholat. Makanya dulu pernah ada seringkali bercandaan, kenapa kentut itu pantat tapi yang dibasuh muka gitu. Sebenarnya tidak ada kewajiban membasuh muka pada saat kentut. Kewajiban membasuh muka itu pada saat orang akan sholat. Jadi wajibnya membasuh muka itu bukan setelah kentut, tapi setelah akan sholat. Jadi kalau ada orang ribet amat gitu ya, setiap kentut begitu. Tapi ada sunnah, ada anjuran yang bila kita kerjakan itu kita mendapat pahala, seperti yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu orang yang dikenal sama sekali tidak pernah batal wudhunya. Jadi dia batal sedikit dia wudhu. Orang yang menjaga kesucian dirinya, makanya dia menjaga wudhunya. Ada juga beberapa sahabat Nabi yang seperti itu. Jadi setiap kali batal dia langsung berwudhu, setiap batal dia berwudhu, mau tidur dia berwudhu, bangun tidur dia berwudhu, menjaga kesucian. Jadi dia memastikan jika kemudian dia harus mati, maka dia mati dalam keadaan suci, minimal fisiknya. Jadi sekali lagi wudhu itu adalah perintah sebelum sholat, karena dia menjadi syarat sahnya sholat. Syarat itu sesuatu pekerjaan yang wajib dilakukan tapi di luar dari aktivitas itu. Jadi salah satu syarat sholat itu dia harus bersuci. Nah, apa dalilnya bahwa wudhu itu sholat? Ada di sini dijelaskan dalam fikih Islam ini di Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ada 4 anggota tubuh sebenarnya yang wajib. Ini yang wajib ya. Berdasarkan ayat ini juga yang ditulis oleh Haji Sulaiman Rashid. 4 anggota tubuh inilah yang wajib. Apa 4 anggota tubuh itu? Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Basuh itu berarti karena wasala ini mandi, sama bagaimana kita membasuhnya, berarti dibasahi secara keseluruhan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan hingga siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah percikanlah. Ada yang mengatakan wamsahu. Wamsahu itu sama dengan wamsahatun, itu menghapus ya. Menghapus artinya, mengusap. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan 2 kakimu sampai 2 mata kaki. Itu yang wajib. Terus soal membasuh jari terlebih dahulu itu yang nanti bagian sunnah-sunnahnya. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Lantas siapakah yang berwudu itu? Dalam buku fikih Islam ini ada 5 yang syarat-syarat wudu ada. Pertama, Islam. Jadi syaratnya itu harus Islam. Jadi dia nggak dianggap berwudu walaupun dia mengerjakan wudu kalau dia nggak Islam. Kata Sulaiman Rashid ya. Kedua, mumayyiz, karena wudu itu merupakan ibadat yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat. Mumayyiz itu apa ya, akil balik lah ya. Tidak berhadas besar. Syaratnya tidak berhadas besar. Kalau dia harus berhadas besar, dia harus istinja. Kemarin kita bahas ya. Kalau dia berhadas besar ya dia harus bersih dulu hadasnya itu, baru dia wudu. Walaupun dia berwudu tapi belum cebok gitu, istinja itu cebok lah ya, nggak ada guna dia wudu. Mampu juga kan? Ya. Kemudian syaratnya wudu itu harus dengan air yang suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Kemarin kita bahas kenapa perlu membahas masalah air-air ini, karena kita akan masuk pada soal wudu. Air suci mensucikan, tidak boleh berwudu pakai air kelapa, air teh, air kopi. Itu air yang tidak najis, air suci ya. Kalau tidak najis berarti ya suci, tapi tidak bisa dipakai berwudu. Gitu. Air yang lama tergenang tapi kurang dari 2 bulan. Atau air yang suci tapi sudah berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya.
kecuali air laut. Kalau asal muasal air itu umpamanya tawar semua, kemudian dianggap bahwa air laut itu udah berbahaya, itu dikecualikan. Karena soal air laut itu, jadi air laut itu tidak ada pengecualian ya. Kalau umpamanya tiba-tiba di tengah laut gitu, kemudian sampingnya itu ada kotoran manusia gitu, apakah boleh dibakar berulang selama tidak pakai kotoran itu, tidak nyiduk kotorannya ya. Itu ya dia masih suci gitu. Nanti dia mengalir, dia termasuk yang bersih, kecuali kena apa butir-butir apa ya, cipratan-cipratan ya tentu saja kan nggak mungkin kita laut seluas itu masa nggak bisa bikin. Kemudian tadi keempat ya, dengan air yang suci dan menyucikan, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudhu. Makanya pakai kutek, kalau kutek itu yang terbuat seperti plastik gitu, kecuali dia menyatu dengan buku, dia menjadi kalau kuteknya itu menghalangi, dia meresap, maka dia menghalangi syarat sahnya wudhu itu. Jadi dia memang betul-betul merasa, atau umpamanya ada yang tidak kena, makanya harus diperhatikan, tidak asal usap. Kalau dia katakan wa'aidiyakum ilal marafi, kedua tanganku sampai situ, berarti tidak ada satupun celah batasan dari ini kan batasan sebenarnya. Tapi ada juga beberapa ulama yang mengatakan dia harus runut tertib gitu ya. Jadi kalau membasuhnya dari ujung kuku gitu, dia harus dari sini mulai. Tapi kan ribet, mana air yang mendahului apa kan menjadi tidak tertib ya. Nah, kita tidak perlu membahasakan yang ribet. Dan Sulaiman Rasyid ini, Sulaiman Rasyid juga itu tidak terpengaruh dengan tidak tertibnya jalan air itu. Apakah dia air itu netes di pergelangan bulu gitu, apa itu enggak, itu hanya batasan. Jadi batasannya dari ujung kuku sampai ujung siku. Nah ini harus basah semua, karena dia menjadi syarat sah ya, syarat sahnya wudhu. Tidak ada yang menghalangi sampai airnya ke kulit seperti getah dan sebagainya. Nah kalau momennya ada penghalang, ada cek gitu, dan kita yakin itu menghalangi, itu harus dipastikan bahwa dia ngeresap. Jadi mungkin sepele, makanya kalau memperhatikan ada yang wudhu itu tapi tidak sempurna, dia sampai ke situ, tapi di sini umpamanya ada wilayah di lengan ini yang tidak basah, itu harus dipastikan basah semua. Nah soal berapa kalinya itu persoalan sunnahnya nanti kita akan bahas. Yang penting dia sampai dulu memenuhi semua. Itu yang kelima, Islam mumayyiz, tidak berhadas besar dengan air yang suci dan menyucikan, tidak ada yang menghalangi sampai air luar seperti kita dan semuanya yang melekat di atas kulit anggota wudhu atau yang sejenisnya. Getah itu kan mungkin menghalangi. Ada juga orang yang ngomongin tato, kayak tato itu kan harus ini gitu ya. Tapi kalau di sini kan tidak dijelaskan apakah tato itu menghalangi resapan atau dia mudah menyatu dengan kulit. Tapi ada kan yang habis tatonya dihapus dulu gitu kan, itu menghalangi wudhunya nggak sampai ke dalam. Nah kita tinggal timbang-timbang aja apakah memang tato itu menghalangi resapan air sampai ke dalam pori-pori. Nah ini menjadi syarat sah wudhu. Ada 5 itu. Kemudian apa yang wajib dari wudhu? Niat. Kalau niat ini tentu saja persoalan dilafatkan atau tidak itu persoalan lain, persoalan perdebatan mazhab. Ya, kita mau ikut orang yang melafatkan agar mantap, tidak masalah. Tidak melafatkan itu tidak masalah. Niat itu artinya menyengaja satu perbuatan yang diniatkan lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Kalau dasarnya itu niat pertama. Kedua, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ini menegaskan bahwa niat itu ditujukan semata kepada Allah. Kenapa Anda berwudu? Kenapa saudara-saudara berwudu? Karena Allah memerintahkan itu dan diniatkan untuk mengerjakan sholat yang diperintahkan Allah. Jadi ikhlas, bahasa lain yang dibahasakan oleh Sulaiman Rasyid. Niat itu tidak terpisah dari keikhlasan. Kedua, membasuh muka. Ini yang saya katakan tadi, membasuh muka. Dia tidak mulai dengan
Ini wajibnya ya, fardunya. Dia tidak dimulai dengan membasuh dua telapak tangan. Jadi dia mulai dari niat, kemudian membasuh muka. Membasuh muka. Ini yang wajib. Fardu itu bahasa lain dari kata wajib. Membasuh muka berdasarkan ayat di atas Al-Maidah ayat 6. Batas muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah, lintangnya dari telinga ke telinga. Seluruh bagian muka yang tersebut tadi wajib dibasuh, tidak boleh tertinggal sedikit pun. Bahkan wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuh semuanya. Menurut kaidah ahli fikih, sesuatu yang hanya dengan dia dapat disempurnakan yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Jadi mengerjakan sesuatu yang dengan sesuatu itu menjadi sempurna, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Jadi mana yang kita anggap muka, itu yang harus basah semua. Mana yang kita anggap wajah, itu yang harus basah semua. Jadi kalau ada orang berwudu itu kemudian ada bagian dari pelipis tidak basah, maka itu tidak membasuh keseluruhan muka. Kita juga harus berhati-hati di persoalan itu. Kan ada banyak juga yang menyepelekan. Pertanyaannya, kalau umpamanya ada, kenapa nggak basahnya semua? Oh, nggak ada dari jelas itu. Fagsilu wujuhakum, wajah kamu. Mana yang dimasuk wajah? Kalau memang ada yang menganggap bagian satu pelipisnya itu tidak masuk wajahnya, nggak apa-apa. Tapi kan interpretasi kita soal wajah itu pasti semua, makanya ada batasan ke wajah. Nah, lebih baik melebihkan daripada mengurangi, karena dia menjadi bagian kesempurnaan. Tidak dikerjakan maka wudunya tidak sempurna. Tidak sempurna berarti fardunya, rukunnya, fardu wudu ini menjadi tidak sempurna. Kalau dia tidak sempurna, dia menjadi tidak sah. Nah, ini banyak sebenarnya yang menyepelekan soal membasuh muka ini. Ada yang cuma ini gitu, terutama perempuan saya lihat ya. Saya sering intip wudhu perempuan ya. Waktu nggak sengaja melihat, saya berarti kan jarang-jarang melihat orang nggak pakai jilbab itu. Kapan lagi melihat dia buka mukena? Ada yang nggak basah ya kan? Nah, ini harus diperhatikan. Saya kenapa bisa mengatakan karena memang pernah melihat ada yang tidak memperhatikan sampai batas ini. Ini jelas. Dia batasnya adalah tadi muka yang tersebut tadi wajib tidak boleh tertinggal sedikit pun, bahkan wajib dilebihkan. Jadi tulang dagu sebelah bawah, lintangnya dari telinga, lintang ini gini, jadi dari telinga ini, dari bawah telinga ini ke sini. Jadi kalau umpamanya ragu ya lebihkan nggak apa-apa, nggak bermasalah. Jadi dari wajah dari yang tumbuh rambut. Kalau dia udah tumbuh rambut namanya rais, kepala. Raksun, kepala. Kalau sakron itu rambut, raksun itu kepala. Jadi dia udah masuk kepala, nggak masuk wajah. Nah, bagaimana orang yang tumbuh kepalanya agak mundur gitu? Itu masuk wajah enggak? Ya tergantung. Kalau memang itu dari bawaan awal memang nggak tumbuh rambut ya bisa jadi masuk wajah. Tapi kan biasa bisa juga itu masuk kepala ya, karena ada yang memang gundul kan depannya. Ya. Jadi saya pikir bisa lah diancar-ancar mana yang masuk kepala, mana masuk wajah. Kemudian ketiga, membasuh dua tangan sampai ke siku. Maksudnya siku juga wajib dibasuh. Keterangannya pun adalah ayat tersebut di atas. Keempat, menyapu sebagian kepala. Nah, ini tafsir ya. Wamsahu biru'usikum, sebagian kepala. Maksudnya ada yang bagian depannya kan. Ada cara wudunya gini kan. Nah, itu menurut sebagian ulama enggak apa-apa. Karena udah menyapu sebagian kepala. Tapi ada juga yang menyapunya itu dari depan ke belakang sampai mempertemukan. Nanti ada hadis kalau di kita fikih yang lain, salah satunya di Bulughul Maram atau Subul Salam itu, sampai dia mempertemukan yaitu jari tengahnya, kemudian mengusapnya sampai ke belakang, kemudian menariknya lagi ke belakang ke depan. Jadi mengusapnya sampai utuh ke belakang, kemudian tarik ke depan baru ke telinga. Ada sunnahnya juga seperti itu. Ya. Nah, ini tinggal mana yang mau diikuti.
karena saya selalu mengutamakan hal yang lebih meyakinkan, maka biasanya saya mengusap aja seluruhnya gitu. Kalau memang bisa seluruhnya diusap, ya kenapa harus sebagian? Tapi ada yang memang seperti itu, dan itu juga tidak salah. Dan di sini juga seperti menyapu sebagai, walaupun hanya sebagian kecil, sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun. Kalau kata Haji Sulaiman Rasyid, sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun. Artinya ini minimalis ya, paling minimal seperti itu. Baik yang disapu itu kulit kepala ataupun rambut, alasannya juga ayat tersebut. Kalau saya lebih punya kecenderungan kepala, karena dia bukan wamsahu bisu'urikum, tapi wamsahu biru'usikum. Raksun yang dimaksudnya, bukan sya'run. Jadi bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Jadi beda ya. Raksun itu kepala, sya'run itu rambut. Kemudian kelima, membasuh dua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Maksudnya dua mata kaki wajib juga dibasuh. Keterangan juga ayat tersebut di atas. Nah, untuk meyakinkan membasuh semua kaki itu juga sampai sela-sela jari-jarinya gitu, harus diyakinkan benar-benar basah gitu. Nah, persoalan nanti ada yang mengusap sepatu gitu, itu soal lainnya. Itu pengecualian. Tapi kalau dia tidak memakai alas kaki, ya yang harus diusap semua mata kaki, semua kaki sampai kedua mata kakinya. Kemudian menertibkan rukun-rukun di atas selain dari niat dan membasuh muka. Keduanya wajib dilakukan bersama-sama dan dilakukan dari yang lain. Artinya tertib. Tertib itu jangan basuh kaki dulu gitu. Ya basuh muka dulu gitu. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, ibda'u bima bada Allah. Mulailah seperti yang Allah mulai. Mulailah pekerjaanmu dengan apa yang dimulai oleh Allah. Karena Allah tadi mengatakan, idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi karena Allah memulainya fagsilu wujuhakum, maka basuhlah muka. Jangan kemudian diacak. Hadisnya Imam Nasai tadi. Nah, kemudian itu yang wajib ya. Fardu rukun wudu wajib. Rukun, apa bedanya rukun? Kalau syarat itu di luar, tidak terkait dengan pekerjaan, seperti tadi syarat-syarat wudu itu Islam, tidak berhadas besar, tidak menjadi satu kesatuan. Kalau rukun itu menjadi bagian aktivitas wudu itu, kayak niat, menjadi satu kesatuan ya dari awal sampai akhir kita. Nah, baru kemudian setelah kita tahu, setelah syaratnya tahu, hukumnya tahu, ada sunnah-sunnahnya. Ini yang masuk pada sunnah wudu nanti. Pertama adalah membaca bismillah pada permulaan wudu. Hadisnya ada riwayat Abu Dawud. Ini juga bisa dibacanya. Tawadda'u bismillah. Tawadda'u bismillah. Berwudulah kamu dengan menyebut nama Allah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pada permulaan setiap pekerjaan yang penting baik ibadat ataupun lainnya disunahkan membaca. Dalam hadis lain, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah wa huwa afdal. Tiap-tiap pekerjaan penting yang tidak mulai dengan bismillah, maka pekerjaan itu terputus. Maksudnya enggak tersambung kepada Allah. Makanya apapun pekerjaan, baik urusan-urusan mubah, urusan-urusan al-asya, sesuatu yang lain yang tidak disyariatkan dalam Islam, kalau dia langsung mau terhubung kepada Allah, tidak terus, maka awalnya dengan bismillah. Pakai sendal ya bismillah, pakai baju ya pakai bismillah, makan ya pakai bismillah. Kalau nggak apa doa makan, semuanya lakukan dengan bismillah, maka dia terhubung langsung kepada Allah. Karena mengerjakan semua itu dimulai dengan asma Allah. Kemudian kedua, membasuh kedua telapak tangan. Nah, saya katakan tadi membasuh terlebih dahulu itu membasuh kedua telapak tangan itu masuk sunnah. Sampai pada pergelangan sebelum berkumur-kumur. Basuh dulu baru kemudian berkumur-kumur. Itu masuk sunnah. Keterangan ada amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini tidak ditulis hadisnya, tapi di Subulus Salam itu ada. Di Bulughul Maram juga ada. Subulus Salam itu sarahnya Bulughul Maram. Ya, ditulis oleh Imam An-Nawawi.
Kalau Bulughul Maram itu adalah dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian ketiga, ini sunnah ya, berkumur-kumur. Keterangannya juga perbuatan Rasulullah sendiri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selain di buku Bulughul Maram atau di Subul Salam Sarahnya Bulughul Maram, itu juga ditulis pasti dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Memasukkan air ke hidung juga beralasan pada amal Rasulullah. Jadi tadi berkumur-kumur membasuh kedua telapak hingga pergelangan, berkumur-kumur membasuh hidung. Jadi ada yang berkumur-kumur itu sekalian membasuh hidungnya, tapi ada yang terpisah. Tapi memang tidak salah sebagai sunnah yang dipisahkan dalam kitab fikih Sulaiman Rasyid. Kemudian menyapu seluruh kepala, berasal pula pada amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seperti yang saya katakan tadi, jadi seluruh kepala. Diriwayatkan an Abdullah bin Zaid dan seterusnya. Terjemahannya dari Abdullah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengusap kepalanya dengan kedua belah tangannya yang dibolak-balikkannya, dimulainya dari sebelah atas kepala, kemudian disapukannya ke kuduknya, kemudian dikembalikannya lagi. Jadi disapu ke belakang, kemudian dikembalikan lagi. Itu yang saya katakan tadi. Kemudian dalam hadis yang lain itu diriwayatkan oleh jamaah. Jamaah ini biasanya diriwayatkan oleh 5 imam hadis. Dia secara berjamaah, itu riwayat mutawatir. Termasuk Bukhari dan Muslim. Kemudian ada lagi riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Terjemahnya dari Al-Mikdam yang berkata Rasulullah SAW telah diberi air untuk berwudu, lantas beliau berwudu, maka dibasuhnya kedua tapak tangannya 3 kali dan mukanya 3 kali, kemudian membasuh kedua hastanya 3 kali lalu berkumur dan dimasukkannya ke air ke hidung 3 kali, kemudian disapunya kepala dan kedua telinganya bagian luar dan dalam. Nah ini sunnah. Jadi setelah membasuh kepala kemudian menyapu kedua telinga. Itu yang keenam, menyapu kedua telinga luar dan dalam. Ada yang caranya jari telunjuknya ini dimasukkan ke dalam, kemudian ibu jarinya itu di punggung telinga, kemudian diusap ke depan. Jadi bagian dalam ini telunjuk, tapi dipakai air terlebih dahulu, kemudian dibasuh. Tidak mesti ada airnya ya. Ini basah kemudian diusapkan. Itu sunnah karena menyapu kedua telinga luar dan dalam. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian menyilang-nyilangi jari kedua tangan dengan cara berpanca. Ini. Dan menyilang-nyilangi jari kaki tangan dengan kelingking kiri. Dimulai dari kelingking kaki kanan saya pada kelingking kaki kiri. Sunat menyilangi jari kalau air dapat sampai di antara jari yang tidak disilangi. Tapi bila air tidak sampai di antaranya kecuali dengan disilangi, maka menyilangi jari kaki itu menjadi wajib, bukan sunnah. Jadi sebenarnya kalau kita sudah yakin tadi tidak ada yang tertinggal dari membasuh kaki, membasuh tangan itu tanpa harus seperti ini, gitu. Kita udah yakin sebenarnya basah, tetap sunnah. Jadi menjadi sunnah dia kalau umpamanya dimantapkan lagi dengan menyilang-nyilangkannya. Tapi kalau dia memang tidak tersentuh, ada yang memang tidak terbasuh, tidak basah, maka dia menjadi wajib. Jadi sunnahnya itu kita yakin dia basah, gitu. Kemudian kita tetap melakukan menyilang-nyilangkan tadi, maka dia menjadi sunnah. Tapi kalau memang tidak terjangkau oleh air, sehingga ada yang kering tidak basah, maka dia tetap wajib. Artinya bahwa bagian anggota tubuh yang wajib wudu tadi, yang fardu tadi, jika tidak tersentuh air, maka tidak sempurna atau tidak sah karena dia bagian dari rukun. Kemudian kedelapan, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Nah, karena dalam lafaz ayat itu, dalam ayat di atas Al-Maidah ayat 6 itu tidak disebutkan apakah kanan dan kiri, maka sebenarnya tidak salah. Dia menjadi sunnah. Karena kenapa? Pekerjaan-pekerjaan baik itu harus diawali dengan mendahulukan yang kanan. Dia menjadi sunnah. Apakah yang memulai dari tangan kiri itu tidak sah? Sah. Tapi keutamaannya tidak dapat, sunnahnya tidak dapat. Itu ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha,
Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbus, saya ini enggak terlalu melihatnya, yuhibbut tayamuna fi tanaqulihi wa taraddulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota kanan ketika memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Jadi bukan hanya persoalan wudhu. Kesukaan Rasulullah memang memulai dari kanan, kecuali masuk WC ya, masuk ke tempat-tempat yang memang dalam tanda kutip bukan hal yang negatif sih. Kok tempat kotor lah WC gitu, mendahulukan kaki kiri gitu. Keluar dari masjid itu juga mendahulukan kaki kiri ya, kalau masanya mendahulukan kaki kanan karena meninggalkan yang baik. Dan Rasulullah suka terhadap semua hal kecuali yang tadi yang masuk kamar mandi atau toilet itu yang mendahulukan kaki kiri. Rasulullah suka mendahulukan yang kanan. Kemudian ke-9, membasuh setiap anggota 3 kali. Jadi 3 kali. Sekali tadi udah selesai, udah sah. Membasuh muka sekali itu udah sah. Nah kalau 3 kali itu biar mantap, itu menjadi sunnah. Tapi kalau yakin terbasuh semua sekali itu juga udah sah. Berturut-turut antara anggota yang dimasukkan dengan berturut-turut di sini jelas sebelum kering anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuh. Jangan dijeda lama gitu. Tapi kayaknya ini otomatis sih. Nggak mungkin ada yang mau sampai kering dulu yang kanan gitu, dan yang kiri gitu. Maksudnya berturut-turut tidak dijeda gitu, langsung selesai. Sebagian ulama berpendapat mengamalkan wudhu melalui urutannya itu wajib beralasan hadis yang tadi ya. Kemudian 11, jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa karena berhalangan, misalnya sakit. Nah, ini menurut Haji Sulaiman Rasyid menjadi salah satu sunnahnya. Saya tidak menemukan hadisnya ya, tapi saya menyampaikan apa yang tertulis di sini. Jadi minta tolong itu umpamanya membantu meminta tolong kawan gitu, disirami tangan, itu salah satunya. Kecuali memang kita tidak mampu. Nah itu mengurangi sunnahnya. Jadi tidak meminta tolong itu bagian dari sunnahnya. Tidak membebani yang lain. Tidak diseka kecuali apabila ada hajat, umpamanya sangat dingin. Jadi kan ada orang yang habis wudhu langsung dilap. Nah sunnahnya itu tidak dilap, dibiarin aja basah. Kecuali memang kita karena faktor air itu netes kemana-mana kemudian kita menjadi dingin. Menggosok anggota wudhu agar menjadi lebih bersih. Kalau tadi kan hanya nyiram ya, basah gitu. Sampai menggosok-gosoknya itu juga menjadi sunnahnya. Menjaga supaya percikan air itu jangan kembali ke badan. Maksudnya percikan air yang jatuh itu jangan mental lagi ke badan. Bersiwak, bersugi atau menggosok gigi dengan benda yang kesat. Selain bagi orang yang berpuasa sudah tergelincir mata air, lebih afdal bersugi dengan kayu arak. Siwak disunahkan juga bersugi pada tiap-tiap kali yang dingin daripada segala pekerjaan lain, yaitu tatkala bau mulut berubah karena lapar atau lama diam dan sebagainya. Memang bau mulut itu tidak membatalkan sholat, tapi Rasul takkan menjadi makruh. Makan bawang putih kemudian sholat kan juga menjadi makruh ya. Nah Islam ini sangat memperhatikan kebersihan. Kenapa? Kebersihan ini bukan hanya penting buat orang yang menjaga kebersihannya, tapi juga penting buat orang lain. Orang akan menjadi terganggu sholatnya. Makanya dalam wudhu ini sunnahnya juga adalah menjaga kebersihan itu. Makanya disunnahkan itu bersiwak atau menggosok gigi biar orang lain di samping kanan kiri kita tidak terganggu sholatnya. Kalau sampai terganggu dia menjadi dosa, tidak lagi menjadi sunnah. Nah adab kita berkomunikasi dengan sesama jamaah lain ya salah satunya dari itu. Tatkala bau mulut berubah karena lapar atau lama diam dan sebagainya. Jadi ini kepekaan aja. Kadang-kadang kan kawan juga agak segan kalau ada yang mulutnya bau. Tatkala bangun dari tidur, sebab orang yang bangun dari tidur itu biasanya berubah mulutnya. Jadi perlu kesadaran tingkat tinggi ini tatkala akan sholat.
An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku madharatun lil fami mardatun li rabbi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sugi itu membersihkan mulut, meridhakan Tuhan. Riwayat Baihaqi dan Nasai. Kemudian dalam hadis yang lain, An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tidaklah akan menyusahkan umat, bayangkan, kalau andai saja tidak akan menyusahkan umat, pasti aku suruh mereka bersugi pada tiap-tiap wudu. Aku suruh itu, aku perintahkan, artinya aku wajibkan dia akan bersugi. Jadi dia menjadi sunnah. Tapi kalau dia memang kita berpikir ini akan mengganggu orang lain, kan pasti menimbulkan efek ketidakridhaan Tuhan, ketidakridhaan orang lain yang akan berefek pada ketidakridhaan Tuhan. Kalau orang ngedumel itu kan kita juga yang menciptakan orang ngedumel itu. Artinya kita yang bau, yang tidak menjaga kebersihan itu juga yang menciptakan masalah ya, tidak baiknya hubungan soal adab. Jadi bersikat gitu sunnah. Tapi kalau kira-kira dia tidak mengganggu menjadi wajib. Membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika wudu. Berdoa sesudah selesai wudu, membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai wudu. Jadi ketika wudu dan ketika selesai wudu, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Rawahu Ahmad wa Muslim. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya patut disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad hambanya, dan saja Allah jadikanlah saya orang yang taubat dan orang-orang yang suci. Jadi itu jadi doa penutupnya ya, membaca 2 kalimat sesudah selesai wudu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Biasa kan, biasa ini kan kalau selesai itu. Jadi itu sunnahnya. Jadi 3 kali. Mana aja yang 3 kali gitu. Pokoknya setiap anggota yang dibasuh tadi 3 kali itu sunnah. Kalau umpamanya tidak 3 kali ya enggak apa-apa. Saya kadang juga mengusap kepala itu sekali dari depan ke belakang, kemudian saya tarik dari belakang ke depan sekali. Ada yang nepuk-nepuk itu 3 kali, ya dapat sunnahnya. Saya mungkin nggak dapat sunnahnya. Kemudian bahasan selanjutnya adalah yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu adalah sebagai berikut. Ini penting ya, karena ada banyak hal yang juga nanti ada perbedaan pendapat. Disimak. Keluar sesuatu dari 2 pintu atau dari salah satunya. Kemarin kita kalau ngomongin 2 pintu itu merujuk pada lubang yang ada di kemaluan dan yang lubang yang ada di pantat. Itu 2 pintu, sering digunakan 2 pintu istilahnya untuk memperhalus bahasanya. 2 pintu itu yang maksudnya dimaksud, baik berupa zat ataupun angin. Jadi dari berwudu itu menjadi batal kalau ada yang keluar dari 2 pintu itu, kencing, berak, kentut, yang biasanya ataupun tidak biasa, yang biasa ataupun tidak biasa, seperti darah, baik yang keluar itu najis ataupun suci seperti ular. Jadi darah juga kalau keluar dari 2 pintu itu membatalkan wudu. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa orang yang datang dari kampus kalau tidak ada air hendaklah ia tayamum, berarti buang air itu membatalkan wudu. Au jaa'a ahadukum minkum minal ghaib. Atau sabda Rasulullah SAW, la yuqbalullah salata ahadukum idza ahdatha hatta yatawadda. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sering diistilahkan dalam istilah hadis itu muttafaqun alaih. Kalau ketemu hadis muttafaqun alaih, berarti ada 2 imam hadis yang bersepakat terhadap hadis itu. Biasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah tidak menerima salah seseorang apabila ia berhadas, keluar sesuatu dari salah satu kedua lubang, namanya hadas.
Ada hadas kecil, ada hadas besar. Sebelum ia berwudu. Menurut tafsiran Abu Hurairah, ahdasa itu artinya keluar angin. Tapi menurut Syaukani artinya segala yang keluar dari kedua lubang. Jadi ada dua pendapat ulama. Abu Hurairah mengatakan itu angin. Tapi kalau Syaukani menyatakan apa saja yang keluar dari dua lubang itu. Kemudian yang membatalkan wudu kedua adalah hilang akal. Jadi tiba-tiba menjadi gila, batal wudu. Hilang akal, gila atau mabuk. Jadi kalau dia udah nggak normal gitu, hilang kewarasannya, wudunya batal. Demikian pula, ya siapa tahu kan tiba-tiba habis wudu ya ada yang kejepit saraf warasnya kan, jadi hilang kan. Bisa aja kan. Demikian pula karena tidur dengan tempat keluar angin yang tidak tertutup. Sedangkan tidur dengan pintu keluar angin yang tertutup seperti orang tidur dengan duduk yang tetap tidak batal wudunya. Karena tidur dengan tempat keluar angin yang tidak tertutup. Jadi tidur tempat keluar angin yang tertutup, gimana membayangkannya? Nggak pakai celana dalam. Ya karena dia menimbulkan keraguan-raguan apakah dalam posisi tidur itu dia berhadas atau tidak. Jadi al-ainani wa ainani mika usahi fa idza namatil ainani. Kedua mata itu tali yang mengikat pintu dubur. Nah, benar kan? Jadi kedua mata itu mengikat pintu dubur. Maksudnya kalau kita tertidur itu kita tidak tahu apakah pintu dubur itu tertutup atau terbuka. Itu maksudnya. Jadi lebih pada keyakinan, mencegah kita ragu, saya ini kentut nggak tidur saya atau tidak. Kita tidak akan tahu. Karena kita tidak tahu, kemudian timbul keraguan. Apabila kedua mata tidur, terbukalah ikatan pintu itu. Maka barang siapa yang tidur hendaklah ia berwudu. Jadi sebenarnya bukan karena tidurnya, tapi karena kekhawatiran, karena tidak ada yang menjaganya, gitu, maka kita kelepasan saat tidur itu. Maka hendaklah ia berwudu untuk berhati-hati. Adapun tidur dengan duduk yang tetap keadaan badannya tidak membatalkan wudu, karena dia timbul sangkaan bahwa ada sesuatu yang keluar dari. Ada pula hadis riwayat Muslim bahwa sahabat-sahabat Rasulullah pernah tertidur, kemudian mereka sholat tanpa berwudu lagi. Jadi sebenarnya bukan tidurnya. Jadi kalau tempomnya di sini kan ada hadis yang mengatakan ada orang tertidur tapi dia sambil duduk, lubangnya itu tetap tertutup kan. Ya kalau dia toh terkentut pasti juga diingatin sama kawan kira-kira gitu kan, karena mungkin dia kejepit bunyi gitu ya. Kalau tadi kan dia terbuka gitu, terus nggak bunyi gitu, sehingga dia mulai. Jadi intinya kalau ragu-ragu berwudu aja. Kalau kira-kira tertidur memang ingat. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Ini biasanya merujuk pada satu ayat, aula mastum nisa. Bersentuhan. Tapi ini satu mazhab, dengan bersentuhan itu batal wudu, yang tentu dengan yang disentuh. Dengan syarat bahwa keduanya sudah sampai umur atau dewasa. Dan di antara keduanya bukan mahram, baik mahram turunan, pertalian, persusuan, ataupun mahram perkawinan. Mahram perkawinan suami istri maksudnya. Pendapat tersebut menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab lain ada pula yang bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ialah bersetubuh. Pendapat ini berdasarkan pula pada ayat tersebut. Sama ayatnya, mereka menggunakan kata la mastum sebagai bersetubuh. Jadi bagusnya fikih ini, fikih Islam yang juga oleh Sulaiman Rasyid ini, karena dia tidak mengharuskan kita ikut mana. Ada dua pilihan, bahwa ada mazhab, terutama Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu. Perempuan yang bukan mahram. Tapi ada mazhab lain, imam lain yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan wudu. Kenapa mereka berbeda? Perbedaan mereka soal tafsir aula mastu, lamastu. Ada yang mengatakan lamastu itu nyentuh biasa. Ada yang lamastu itu ya menyentuh dalam pengertian bersetubuh.
Itu yang membatalkan wudu. Nah, silahkan mana yang kemudian diyakini, ikuti saja. Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan. Jadi kalau ada sengaja atau tidak sengaja habis wudu kemudian masuk ke dalam celana tangannya kemudian sampai menyentuh kemaluannya, berwudu lagi, itu batal kata Sulaiman Rasyid ya. Tapi ada hadisnya. An Ummi Habibah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man massa farjahu falyatawadda. Man massa, barang massa itu tadi sama dengan lamas tuna. Man massa, barang siapa yang menyentuh farjahu, farjinya, kemaluannya, falyatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahkan oleh Imam Ahmad. Jadi saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu, hendaklah berwudu. Itu yang menyentuh kemaluan. Jadi habis wudu nggak usah disentuh-sentuh. Kalau terpaksa juga disentuh, gatel umpamanya, wudu lagi lah. Kemudian ada sabda Rasulullah SAW dari Busra binti Safwan, sungguhnya Nabi SAW pernah berkata, laki-laki yang menyentuh zakarnya kemaluannya janganlah sholat sebelum dia berwudu. Ada banyak hadis ya yang dengan redaksi yang berbeda. Kemudian ada hadis lagi, seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya lalu ditanyakan apakah ia wajib berwudu? Jawab Rasulullah SAW, zakat itu hanya sepotong daging dari tubuhmu. Ulama lain yang berkata bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, mereka mengambil alasan dengan hadis talak min Ali. Jadi ada riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan lain-lainnya yang menyatakan tidak membatalkan wudu. Nah, ini yang saya bilang salah satu keistimewaan buku fikih Islam ini, walaupun ada hadis yang sebenarnya tidak umum diketahui oleh orang lain, disampaikan juga bahwa tidak membatalkan wudu, menyentuh kemaluan tadi tidak membatalkan wudu. Dengan alasan bahwa Rasulullah pernah berkata bahwa ada orang yang menyentuh kemaluannya kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah ia harus berwudu? Rasulullah menjawab, zakat itu hanya sepotong daging dari tubuhmu. Apa maksudnya? Yang nggak ada bedanya dengan telunjuk, dengan ibu jari yang lo sentuh itu juga tidak batal. Nah, itu ada hadis juga seperti itu. Nah, terserah mau mengikuti mana. Dia tidak menyarankan mana yang harus diikuti. Nah, itulah yang membatalkan wudu. Ada 4 tadi. Hilang akal, keluar sesuatu dari 2 pintu, pintu kemaluan tadi, lubang kemaluan dan lubang dubur. Kemudian menyentuh bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Tapi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan menyentuh kemaluan itu menjadi perdebatan atau paham yang tidak berselisih. Itu adalah keluar sesuatu dari 2 lubang kemaluan dan lubang dubur dan hilang akal, itu membatalkan wudu. Tidak ada yang berbeda pendapat. Kita selesaikan sampai pada tambahan soal menyapu sepatu. Tadi saya katakan ada menyapu. Orang yang terus-menerus memakai sepatu apabila ia berwudu boleh menyapu atau mengusap bagian atas kedua sepatunya saja dengan air. Jadi jangan aneh ya. Kalau ada yang berwudu tapi tidak melepas sepatunya atau tidak melepas kaos kakinya, itu juga memang ada tuntunannya dari Rasulullah. Waktunya ialah sehari semalam. Tapi kalau kira-kira bau itu karena kelamaan ya itu lepas aja. Jadi itu juga kepekaan. Ada juga yang nggak peka itu, udah bau gitu nggak mau juga nyuci kaki. Itu kepekaan juga. Tapi ada memang. Saya lihat Rasulullah SAW menyapu bagian luar kedua sepatu beliau. Kalau dulu kan memang musola yang makanya ada perbedaan pendapat soal sholat hari raya di tanah lapang itu. Karena Rasulullah itu menyebutnya musola tanpa alas. Makanya kan kalau umpamanya di dalam sholat itu mau berludah kan diperkenankan berludah. Karena
ada yang pakai sepatu, dia nggak ada kayak gini ya. Terus atasnya itu tidak di atap, makanya disebut mereka lapangan. Sampai ada yang mengharamkan sholat hari raya itu di masjid, gitu. Merujuk pada itu, karena memang tidak ada atap, tidak ada atapnya. Ya, bisa dibaca dalam beberapa sejarah yang terkait dengan itu. Itu buktinya juga pakai sepatu kan, soalnya pakai sepatu. Anil Mughirah Syu'bah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhukuril khuffain. Dari Mughirah bin Syu'bah berkata, saya lihat Rasulullah SAW menyapu bagian luar kepala kedua sepatu beliau. Ada juga riwayat dari Abu Bakar bahwasanya Rasulullah telah memberi kelonggaran bagi orang musafir 3 hari 3 malam, dan bagi orang mukim sehari semalam bila ia suci kemudian dipakainya kedua sepatunya, ia boleh mengusap bagian atas kedua sepatunya dengan air. Syarat-syarat menyapu sepatu. Ini ada 3 syarat untuk menyapu sepatu yang disampaikan oleh kedua sepatu itu hendaklah dipakai sesudah suci secara sempurna. Jadi mengusap sepatu itu dalam posisi dia dalam keadaan sudah bersuci, dia sudah wudu. Jadi posisi kakinya itu sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian dia berhadas habis itu, pokoknya seperti keluar angin, kencing gitu. Kemudian dia benarkan mengusap sepatu. Kedua sepatu hendaknya sepatu panjang, yaitu menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh dari tumit sampai kaki. Kedua sepatu itu kuat, bisa dipakai berjalan jauh dan terbuat dari benda yang suci. Yang membatalkan menyapu sepatu apabila keduanya atau salah satunya di antara terbuka, baik dibuka dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau dia udah terbuka nggak boleh lagi. Habis masa yang ditentukan sehari semalam bagi seorang, tetap 3 hari 3 malam orang bagi musafir. Ya, habis masa yang ditentukan sehari semalam bagi yang mukim, maksudnya bukan orang dalam perjalanan. 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Apabila ia berada besar yang wajibkan mandi. Kalau dia berada besar habis berhubungan badan suami istri gitu ya, yang dia wajib mandi nggak boleh juga membasuh sepatu. Dia harus mandi dulu. Saya pikir sampai di sini soal pembahasan itu. Besok kita bahas soal mandi. Ada saja diskusi mungkin atau ada beberapa yang perlu ditanyakan. Saya yang tadi soal kepekaan tadi, jadi sering ada kan di samping kita tuh orang sholat. Kalau saya sih kalau sholat kalau dia imamnya ini saya ikutin imam dengan membaca apa saya dengerin lah. Tapi ada juga yang orang imamnya sholat jamaah ini mulutnya tuh pakuk gitu, mulutnya tuh ya kumat kami, tapi dia juga nggak sadar bahwa itu bau. Nah saya tuh pernah sampai gini-gini, saya sholat tuh gitu. Itu kan sebenarnya saya memberikan kode bahwa mulut dia tuh bau. Nah, dan itu berapa kali saya temuin, akhirnya saya mundur. Malah saya mundur, saking nggak tahannya lah. Saking nggak tahannya. Jadi menurut saya kepekaan itu menarik tadi. Kalau kaki jarang saya lanjutkan, bau kaki bau jarang kayaknya. Tapi kalau mulut kayaknya jadi persoalan. Nah, karena kita ini sekarang pada pakai masker, sebenarnya itu juga aman juga. Tapi jadi kemarin jadi pertanyaan, kalau masker katanya kalau kita nyium suju tuh harus hidungnya juga nempel ya. Itu menyikapi dua persoalan itu gimana tuh? Pertama, saya ingin sampaikan bahwa Islam ini sebenarnya peduli dengan banyak persoalan. Menjaga hubungan itu kan kewajiban. Kalau walaupun di sini sunnah, kenapa dia sunnah? Sama dengan tadi, menyilang-nyilangkan jari itu kan sunnah. Tapi kalau memang ada yang tidak terjangkau oleh air, kemudian dia tidak basah, dia menjadi tetap wajib, dia nggak sunnah. Karena memang kewajiban itu membasahi secara keseluruhan anggota tubuh yang wajib wudhu tadi, yang fardu rukun wudhu tadi ya, muka, tangan hingga siku, kepala, kemudian kaki sampai 2 mata kaki.
Nah, dia menjadi sunnah, udah basah itu semua, tapi tetap disilang-silangkan, jadi disilang-silangkan untuk memantapkan saja, maka dia menjadi sunnah. Nah, bagaimana dengan persoalan kepekaan tadi? Jadi sebenarnya sunnahnya kita bersiwak ini, kalau kita memang yakin, sebenarnya kita ini nggak bermasalah dengan mulut, nggak, bahwa mulut kita ini nggak mengganggu orang lain, bahwa mulut kita, dia menjadi sunnah bersiwak itu. Tapi kalau memang bau dan itu kita yakin mengganggu orang lain, sebenarnya bersiwak itu menjadi wajib. Bersiwak maksudnya membersihkan mulutnya. Mau pakai siwak, mau pakai apa, itu kan persoalan alat ya, persoalan lain. Jadi tidak, kenapa mengganggu itu ya dosa. Jadi menghindari dosa, mengerjakan sesuatu yang bisa menghindarkan kita dari dosa itu menjadi wajib. Kenapa kemudian menahan pandangan itu menjadi wajib bagi orang yang kemudian gampang nafsuan dan syahwat gitu ya, tidak bisa mengendalikan syahwat, kan wajib ya, menjadi wajib ya. Nah, kenapa dia menjadi wajib? Karena dia menjadi wasilah untuk melakukan hal yang berdosa. Kalau umpamanya dibiarkan mengumbar pandangan ya, kita bisa melakukan dosa. Maka untuk menghindari pekerjaan yang bisa menimbulkan dosa, dia kemudian menjadi wajib. Nah, menimbulkan hal yang membuat orang lain tersinggung dan itu kita dosa, itu menjadi wajib. Wasilahnya itu sarananya, medianya yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan dosa, itu menjadi wajib. Itu sama dengan satu kewajiban, apapun yang bisa menghantarkan kita pada pulau sebelah. Umpamanya kita wajib sebelah. Nah, ke sebelah itu kita tidak bisa sampai ke sebelah itu kalau nggak ada jembatan. Maka jembatan ini wajib adanya. Jadi wasilah namanya, perantaranya ya. Dalam kaidah usul fikih wasilah itu, jika dengan wasilah itu kita bisa mengantarkan kepada wajib, maka wasilah ini menjadi wajib. Nah, saya katakan tadi menghindarkan diri dari mengganggu orang lain, kenyamanan orang lain dalam beribadah itu, maka apa yang bisa menjadi wasilah mengantarkan kita terhindar itu menjadi wajib. Loh, tadi kan sunnah. Sunnahnya itu kalau kita memang menyadari bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apa, kita yakin bersih gitu ya. Tapi untuk mantap ya saya siwak lah, saya sikat gigi lah gitu. Nah, kalau kita sadar bahwa memang bau mulut kita memang bau, jadi memang wajib dibersihin. Kira-kira itu pertama. Jadi persoalan kepekaan ini kan sampai dijadiin podcast sama si ini siapa itu, Desta. Soalnya yang paling susahnya kan negur kawan yang bau keletnya, gitu, bau mulutnya, gitu, enggak, tapi nggak sadar-sadar, gitu, masih muda tuh gimana, gitu. Ya itu memang dibangun kesadaran. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tahuru minal iman, satrul iman, at-tahuratu satrul iman. Itu kan sinyal penting ya. Innallaha yuhibbunat tawwabina wa yuhibbunal mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan dirinya. Yang kalau tuhura itu kan biasanya bersifat materi ya. Kalau tazkiyah itu zakat yang suci dalam artian tazkiyah itu yang bersifat imateri. Kalau tuhurun itu kan, kalau nadafah itu kan bersih. Kalau suci itu kan taharah ya, tuhur. Makanya kan ada sholat sunnah itu setelah wudu, namanya sholat tuhur, sholat suci. Nanti kita kalau sampai itu nanti sampai pada sholat tatawwu, sholat yang disunnahkan. Ada sholat tuhur, ada namanya sholat infadir. Sholat infadir itu sholat yang dikerjakan kan ada itu waktu hari Jumat itu orang sholat berkali-kali, itu sholat apa gitu. Nah, sebelum khatib naik mimbar itu namanya sholat infadir, sholat menunggu khatib naik mimbar. Ya, sholat sunnah, ada banyak sholat sunnah ya yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, persoalan masker yang menolong masker ini, saya juga merasa dalam beberapa kesempatan tertolong, utama pada saat Jumat di siang hari puasa ini.
masker. Entah saya tertolong dari mencium orang lain, saya menolong orang lain dari mencium saya juga kan, juga seperti itu kan. Masker. Nah, bagaimana kalau dia nyentuh ini kan sebenarnya simbolik ya. Kalau apa sih yang sebenarnya harus disentuh oleh tanah, oleh hidung itu gitu. Tempat sujud itu apa gitu. Apa sih sebenarnya yang disentuh, tanah, sajadah, atau apa? Kalau kita pakai logika sederhana saja, tempat sujud kita ini keramik kayak gini ya. Kan ada penghalang juga sajadah kan. Hidung kita nggak nyampe ke sajadah. Tapi kan ada beda-beda yang nggak pakai sajadah dia nyentuh ubin gitu. Ada yang tanah aja langsung tanah gitu. Hidungnya langsung nyentuh tanah. Jadi sebenarnya dengan masker itu juga nyentuh juga. Yang penting dia rata. Kan ada 7 anggota tubuh yang menyentuh bumi gitu. Nah menurut saya nyentuh semua kan. Asal itu nyentuh, jangan dia ngambang. Kalau ngambang itu kan hantu ya. Nah dia juga ngambang, maksudnya tidak menyentuh itu. Dia ada yang menghalangi atau tidak, tapi dia nempel ke tempat sujud. Jadi bukan karena terhalang masker. Kecuali kita memang masker itu membuat dia jarak, dia ngambang, kan ketekan juga kan. Dahi umpamanya pakai peci gitu. Apakah peci ini juga menghalangi jidat ini ke ini kan? Apa bedanya peci dengan masker tadi? Yang menghalangi hidung ke tempat sujud kan nggak ada bedanya. Nah kalau kita kiaskan itu sama aja dengan peci tadi. Apakah menjadi tidak boleh juga memakai peci? Kalau saya sih ya, atau alam ya, kalau pokoknya ada ulama yang menggunakan dalil yang lain. Menurut saya sama lah posisi masker dengan peci yang menghalangi kita dari itu, atau dari sajadah yang menghalangi dari mimpinya. Kalau saya sih seperti itu. Nah, lebih diutamakan, lebih menolong lah ya. Saya juga tidak berani menyatakan sunnah pakai masker gitu. Kenapa? Karena dia mampu menghindarkan kita dari ancaman-ancaman yang mengganggu kita dalam kehusukan. Saya tidak berani juga menyunahkan, tapi kalau memang akan lebih baik seperti itu akan lebih baik. Bisa jadi wajib kalau ancaman jigongnya makin banyak. Kanan kiri lagi kan? Iya. Gangguan pada hari Jumat siang hari itu bukan hanya dari mulut, dari kelek juga. Maka kita yang paham itu peka lah. Ini ya kalau nggak saya jadi korban kan khawatir juga orang lain jadi korban. Kira-kira seperti itu. Ada lagi kalau alam show. Ikhlas. Masa untuk besok kita soal mandi ya. Kenapa kita harus mandi? Bisa. Mananya? Yang dari pondok tadi kan. Risa atau pondok? Iya. Silakan Pak. Atau ada tambahan itu mesti dalam bentuk pertanyaan kan? Atau koreksi dari apa yang saya sampaikan? Boleh. Iya. Saya sebenarnya sering juga melakukan pekerjaan itu. Tapi sebenarnya ini kan kita salah. Sering salah ya. Bukan salah sih sebenarnya. Ada keumuman seolah-olah kita tidak boleh. Kalau nimba ada centong gitu ya. Kan harus ditetesin gitu ya. Nah saya itu sering minta tolong tuangin sih gitu. Biar dia kalau sendiri kan boros gitu ya. Nah maksudnya yang minta tolong seperti itu. Selama kita bisa mengerjakannya sendiri, mampu, itu disunahkan ya, tidak wajib. Itu tuh menghindari minta tolong. Kerjakan semua sendiri, aktivitas wudhu itu dikerjakan sendiri maksudnya. Tapi setelah saya baca beberapa kitab fikih,
ternyata selama tangan ini bersih, jadi kita pastikan ini dulu bersih. Kalau bangun kan wajib dia dibersihin dulu kan. Itu ternyata bisa diciduk air itu dengan tangan. Jadi untuk menghemat air kan. Jadi nggak mesti harus dituangin kayak gini. Dia bisa diciduk. Tapi ada yang memang nggak membolehkan. Nggak ada masalah juga. Itu kan kehati-hatian ya. Takutnya tercampur. Tapi logikanya sebenarnya kalau kita udah bersihkan kedua telapak tangan, berarti kan dia udah bersih dari najis. Jadi sebenarnya itu air itu pakai tangan juga nggak masalah. Nah setelah saya tahu, saya menggunakan ya daripada saya mengambil orang tuang ini gitu, besar, apalagi kalau air dalam posisi yang memang terbatas. Nah maksudnya minta tolong tadi ya, ada aktivitas wudhu yang melibatkan orang lain. Sunnahnya itu jangan minta bantuan orang, kita kerjakan saja sendiri. Itu yang dimasukkan dengan sunnah tadi. Dia masuk bagian sunnahnya. Sunnahnya adalah tidak meminta tolong. Tapi apakah meminta tolong itu salah? Tidak. Kenapa? Mungkin karena berbagi pahala, mungkin apa mungkin saya tidak tahu. Tapi Sulaiman Rasul mengatakan kalau bisa diselesaikan sendiri itu lebih utama. Atau dapat sunnahnya. Oke. Gitu maksudnya Pak. Oke, ada lagi? Saya Nah, tentang tadi berwudu dengan air yang sedikit, seperti yang dijelaskan tadi, berwudu kan juga perkara tentang keyakinan. Kalau kita dihadapkan dengan keadaan yang air wudhunya itu sedikit, apakah itu tidak baik? Tidak lebih baik kita melakukan karena misal gitu, ketika kita berwudhu dengan air yang sedikit dan kita tidak yakin itu bisa membasuh semua hal-hal yang wajib tadi, yang fardhu, apakah itu tidak lebih baik untuk kita melakukan tayamum? Karena kalau tayamum kan kita bisa menggunakan debu misalnya, bisa menggunakan hal-hal yang memang itu dianjurkan. Kalau kita menggunakan air yang sedikit, misalnya satu botol aqua itu ya, kalau memang itu kita tidak yakin bisa membasuh semua hal-hal yang fardhu tadi, itu bagaimana? sebenarnya nanti ada bahasan tersendiri. Setelah mandi itu ada bahasan tayamum babnya. Saya yakin sih sampai kalau ke tayamum itu. Kalau salah tahu itu, kecuali umur ya. Nah, ini mendahului ketentuan Allah juga. Tiba-tiba saya mati atau siapa yang ini kan akhirnya nggak sampai kan. Jadi tayamum itu hanya diperbolehkan dalam dua hal. Tidak ada air atau kita sakit, yang tidak boleh menyentuh air. Atau dalam satunya lagi safar, dalam perjalanan itu boleh tayamum. Nah selama ada air atau tidak dalam kondisi dua hal tadi, sakit atau safar tadi, maka tidak boleh ada tayamum. Nah Rasulullah itu kalau pernah baca satu hadis dalam kitab Bulughul Maram itu ada yang disebut dengan Rasulullah itu menggunakan satu mud. Jadi ada larangan itu berlebih-lebihan menggunakan air untuk wudhu. Jadi sudah sangat ramah lingkungan sebenarnya. Nah bagaimana kalau tidak? Makanya saya katakan tadi sebenarnya kan kita membasuh wamsahu birusak faksilu wujuhakum itu yang kita kan ngambil air basah segini umpamanya, katakanlah segini. Apakah air yang segini bisa membasuh wajah? Bisa. Kan membasuh ini artinya membasahi ya. Secara bahasa lain kita membasuh itu membasahi saja. Kalau kita yakin usap aja ke semuanya kan jadi basah ya kan? Jadi basah. Yang penting kan terkena. Nah itu kan bisa dihemat. Yang kadang-kadang kita tidak hemat air itu kan menjadi ini sebenarnya bukan karena kurangnya air. Jadi kita tumpahkan itu di bagian-bagian yang muka aja gitu, gini gitu. Tapi tidak mengenai ini gitu. Jadi kita tidak basuh secara keseluruhan. Nah, saya pikir juga tidak akan
tidak ada masalah. Satu mut itu satu kaleng susu cap nona. Kalau diterima oleh Kiai Said di pesantren itu satu mut itu satu kaleng susu cap nona, dan itu cukup digunakan oleh Rasulullah. Ada saya lupa nomor berapa di Bulughul Maram itu. Tapi ada hadisnya. Kalau masuk di bab ayat. Yang jelas ada, nanti pertemuan depan mungkin bisa saya. Kalau tayamum itu memang benar-benar ada situasi yang mengharuskan kita tayamum. Tayamum itu kan sama dengan kondisi darurat sebenarnya. Makanya dia safar gitu ya. Kemudian sakit atau tidak ada air. Ada kondisi di luar kondisi yang lazim, maka boleh tayamum. Tidak ada air artinya. Nah, selama masih menggunakan air, gitu, masih ketemu air, maka dia harus menggunakan air. Nah, persoalan ada kekhawatiran tadi kan tinggal, nggak yakin nih, gitu. Diusap aja, dibasuh lagi kan, dengan air sedikit. Jadi sebenarnya tidak menyulitkan sih menurut saya. Masalah air itu hanya kadang-kadang air itu tidak digunakan secara efektif dan efisien. Jadi bukan efisien, efektif lah. Efisien itu hemat ya. Iya, digunakan secara efektif dan efisien lah. Jadi sedikit tapi bisa menjangkau secara keseluruhan. Kira-kira kayak gitu Mas. Kalau tayamum ya nggak masalah. Kalau tayamum ini sebenarnya hanya 2 anggota tubuh malah ya. Muka dan tangan. Jauh tidak ini. Makanya itu perbedaan, salah satu yang kemarin kita bahas, perbedaan nadzafah dan taharah. Jadi bisa jadi debu tanah itu tidak kita anggap nadzafah. Oh, ada debu, kotor nih gitu. Tapi ternyata debu itu suci dan bisa mensucikan. Itu perbedaan nadzafah dan taharah. Kira-kira seperti itu. Allah bisa dikaji lagi ya kalau saya keliru. Ada lagi? Ya, silakan. Boleh. Jika orang tersebut sakit berwudu menggunakan air, maka penyakitnya itu bertambah parah. Itu dia. Ya, tambahan aja, tambahan dari mbaknya ya. Terima kasih. Tapi kalau panu enggak ada. Ya, sakit yang berhubungan dengan air yang kira-kira sakitnya memang bertambah, benar. Kalau sakit panu gitu ya. Ya nggak berpengaruh dengan air ya, atau batuk gitu ya. Jadi tidak membuat dia tambah sakit gitu ya gara-gara kena air. Ya dia tetap harus. Kalau Jadi, sakitnya luka gitu kan? ya Hanya lukanya yang tidak dibasuh air atau memang Iya. tidak dikenakan air atau tidak berwudu dengan air? Bisa luka tercok atau apa? Ya kan sering ya. Jadi kalau kita pahami keumumannya apa yang dijelaskan Mbak tadi kan, jadi segala sesuatu yang apabila dengan air itu menambah sakitnya atau menambah mudaratnya, bahaya buat dirinya, itu yang harus dihindarkan. Kalau memang khawatir ya kan wudhu itu kan jelas ditetapkan 4 ya. 4 anggota yang wajibnya: muka, tangan hingga siku, kemudian kepala, kemudian kaki hingga 2 mata kaki. Ya kalau umpamanya ada salah satu yang nggak wudhu dia namanya. Ada
ada yang dikurangi gitu. Nggak wudu. Kecuali tadi yang dibenarkan mengusap sepatu gitu ya. Apakah orang yang tidak membasuh tangannya karena di situ ada luka itu dinamakan nggak wudu? Itu nggak wudu. Karena wudu bagus. Wudu yang dimaksud adalah idza kuntum ila shalah bagus. Makanya yang dimaksud dengan wudu itu yang terbasuhnya 4 tadi ya, yang dimulai dengan niat bahwa dia yang wudu gitu. Setelah niat lo basuh muka, basuh muka, lo basuh tangan hingga siku, lo usap kepala, lo basuh kaki. Nah, kalau pemainnya wudu enggak, itu enggak wudu, karena rukunnya ditetapkan. Nah, kalau memang dia enggak bisa wudu, ya tayamum aja. Gitu ya Mbak ya? Ya, kira-kira gitu ya. Tayamum aja yang kalau pemainnya ada anggota tubuhnya enggak bisa kena air. Yang saya tangkap sih dari Mbak itu yang menyebabkan dia tambah parah sakitnya. Kalau misalnya kan rata-rata dalam kehidupan sehari-hari kita pas waktu banyak sekolah kan rata teman-teman kita tuh dulu ya basuh tangan itu ya nggak keseluruhan, nggak sampai situ ada. Habis itu basuh kaki cuma di yang penting basah gitu ya. Nah, dan juga basuh rambut cuma di apa namanya di cipat-cipatnya aja pas waktu itu hukumnya itu sudah besar. Kalau melihat teman seperti itu rata-rata yang nggak sah wudunya. oh nggak sah. Nggak sah. Jelas itu kan, kalau itu kan batasannya. Kalau dia fagsil wujuhakum, basuhlah wajahmu. Tapi yang dibasuh itu sekitar ini. Lah dia pikir pelipis ini nggak wajah apa? Kalau umpamanya dia nggak basuh ini berarti dia menyalahi ayat Allah. Ini ayat ya. Jadi Al-Maidah ayat 6 itu, fagsil wujuhakum wa aydiyakum, dan tanganmu ilal marafiq. Kalau dia penghubung itu wajah itu tadi dibasuh, maka tangan juga dibasuh. Jadi hubung dengan waw atap itu. Jadi harus basah gitu. Loh, ada yang kering gitu. Dia nggak taat sama ayat itu. Kalau nggak taat sama ayat itu, dia nggak menyempurnakan wudunya. Kalau wudunya nggak sempurna, ya nggak sah gitu. Apa yang nggak sempurna? Kan ini fardu, rukun ya, rukun fardu dari wudu itu. Sama dengan meninggalkan salah satu rukun sholat itu tidak sah. Loh, bagaimana dengan lupa? Beda lagi. Lupa itu tidak menjadi bagian tidak sahnya sholat, karena namanya lupa gitu. Tapi kalau menyengaja, udah batas sini aja gitu. Ini enggak, atau batas sini aja gitu. Dicelupin gitu tapi enggak sampai mata kaki. Ya itu enggak wudu, gitu. Enggak menyempurnakan wudunya. Saya katakan tidak sah. Merujuk pada firman Allah tadi. Gitu enggak Pak? Saya nanya Pak ya, tapi saya lupa kan banyak lupa doang. Kalau seingat saya kan Islam itu fleksibel ya. Islam itu fleksibel artinya menyesuaikan, tidak menyusahkan seperti itu. Dan jika menurut keyakinan masing-masing sendiri juga kalau wajah itu tidak spesifik juga nggak apa-apa. Ya, maksudnya artinya ya dia menyebut pakai jilbab atau basuh kakinya masih ada sepatunya, artinya sepatu yang dibasari itu termasuk keyakinan sendiri juga, keyakinan sendiri, terus tidak menyusahkan di Islam atau Islam itu tidak menyusahkan. Iya, saya setuju dengan Pak ya. Jadi maksudnya begini, tergantung interpretasi kita. Tapi kalau kita memahami wajah itu, ini yang paham ya, memahami wajah itu dari bawah telinga ini ke tulang ini sampai ke bawah dagu ini, kemudian sampai rambut tadi. Kita paham itu bahwa itulah wajah, kemudian kita tidak basuh secara sempurna, itu yang saya katakan, maka dia tidak menyempurnakan wudunya. Tapi kalau dia paham mukanya itu segitu, ini tingkat pemahamannya ya. Atau kaki yang menurut dia bagus itu cuma ujungnya gitu ya. Ya kan tingkat pengetahuan, ya nggak apa-apa.
Tapi kalau pemahamannya bahwa dia paham bahwa ayat ini sampai 2 mata kaki, ilal Ka'bah ini dipahami secara benar ilal Ka'bah ini, dan dia tahu itu tapi dia tidak sampaikan, maka tidak sempurna wudunya. Jadi ya tinggal tingkat pemahamannya gitu. Tinggal tingkat pemahamannya gitu. Tapi kan sebenarnya jelas ya. Wa arjulukum ilal Ka'bain, itu jelas. Tapi nggak ada nggak ngerti ilal Ka'bain itu mana sih gitu. Ya itu tingkat pemahaman. Kalau saya kan ilal Ka'bain ini. Kalau saya ya. Tapi Mas Dwi umpamanya ilal Ka'bain ini gitu. Nggak apa-apa juga kan. Kan dia pahamnya kayak gitu. Nah menurut saya Islam itu tidak memberatkan. Ya justru Mas Dwi saya pikir punya sikap ya. Ya paham saya itu gitu loh. Ya lakukan apa yang dipahami. Karena ada salah satu hadis yang dulu saya nggak paham sholat gitu ya. Saya paham sholatnya apa-apa. Ya kerjakanlah Allahu Akbar aja. Makanya sebenarnya di atas itu semua, di atas segala syariat itu pengetahuan itu juga penting. Makanya saya katakan tadi, kalau ada ini tahu gitu ya, kemudian kita was-was, tidak sempurna gitu, kemudian melebihkan, itu akan lebih baik daripada ngepres ya, lebihin aja dikit. Tapi kalau momennya itu udah cukup juga menurut pengetahuan dia, juga nggak ada masalah. Jadi mukallaf itu kan dibebani satu hukum pada orang, itu dari yang orang nggak tahu menjadi tahu. Tapi kalau dia tahu tidak dikerjakan, dia berdosa. Kan ada hadis Rasulullah ya, diangkatnya pena itu atas 3 orang ya, orang gila hingga dia waras ya. Jadi orang gila itu nggak terbebani hukum, dia nggak berdosa. Orang tidak tahu hingga dia tahu ya. Orang anak-anak hingga yang dewasa ya, baru dia disebut dengan orang yang terbebani hukum mukallaf. Dalam istilah fikih mukallaf ya. Taklif ya. Taklif itu beban. Orangnya disebut dengan mukallaf. Oke? Ada tambahan lagi Mbak? Atau yang bertanya? Cukup ya. Cukup ya. Ini Mbak Risa dari pondok mana? Oh, Darul Amal. Udah selesai. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Go. Cukup Pak. Oke, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang masih meragukan, kita bisa cari bersama-sama dalam pertemuan ke depan. Kalau teman-teman semua, saudara-saudara sekalian masih ingin melanjutkan iktikafnya, itu bisa disampaikan daripada saya kemudian menjalani apa yang sebenarnya menyelisih hukum yang sebenarnya. Artinya saya pun sebenarnya bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Saya hanya membaca buku, kemudian saya sampaikan apa yang saya baca dan saya pahami. Bisa dikoreksi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas waktu saudara-saudara sekalian. Mohon maaf kalau memang ada beberapa hal yang tidak menyenangkan dari apa yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.